Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngampah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, yang juga saya hormati, kemudian seluruh guru, staf, karyawan SMA Negeri 1 Ngampah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang juga saya hormati, serta adik-adikku sekalian yang sama-sama menyaksikan acara ini melalui daring, yang juga saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita berniat untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Termasuk pada siang hari ini, mari kita sama-sama doakan. Barangkali ada rekan-rekan di antara kita semua, keluarga kita, sahabat kita, guru kita, orang tua, adik, dan lain sebagainya, yang pada saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera cabut penyakitnya, dan Allah kembalikan dia menjadi sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Perasaan saya hari ini, saya seperti akan melaksanakan kultum menjelang berbuka puasa, tapi tidak apa-apa. Oke, salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, para tabi'in, alimil ulama, sampai kita semua selaku penerus risalahnya yang mengharapkan syafaatul uzmanya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Maka pada siang hari ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nama saya Solih, panjangnya adalah Solih Rudiana, pangkatnya Bribka, kemudian jabatan saya Kaurmintu Satres Narkoba Polres Cimahi. Saya lahir di Lembang, 23 Oktober tahun 1985. Alamat saya di Jalan Kenangan, sepanjang Jalan Kenangan. Kira-kira seperti itu. Jadi pun tadi mencoba nyalira, tetapi di sini ada rekan-rekannya, jadi setidaknya saya tidak berbicara sendiri ya. Baik, status K2, berkeluarga, istri 2. Istri saya 2 anaknya, istrinya cuma 1. Lanjut, mohon maaf, nah ini beberapa riwayat jabatan yang pernah saya lalui selama berdinas di kepolisian, dan kurang lebih sekarang saya sudah berdinas di kepolisian berarti sudah selama 15 tahun mungkin ya, 15 tahun. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berbicara tentang narkoba, ini adalah sebuah fenomena yang
sangat luar biasa, yang tidak ada habisnya, yang tidak ada hentinya, yang harus senantiasa kita konsentrasi. Karena apa? Karena narkoba sampai saat ini dikategorikan sebagai extraordinary crime. Apa itu extraordinary crime? Itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Kejahatan yang sangat luar biasa ini adalah kejahatan yang menembus semua dimensi kehidupan manusia. Dimensi apapun itu, dimensi usia. Narkoba tidak mengenal namanya usia. Dari mulai orang tua sampai anak kecil, semua ada pengungkapan yang berkaitan dengan usia tersebut. Dari dimensi profesi, semua dari mulai swasta, PNS, sampai kepada orang tunakarya, polisi sendiri, tentara sendiri, semuanya. Oknum-oknumnya pernah terlibat. Bahkan baru-baru ini kita tahu sendiri, kalangan artis pun sudah tidak jarang kita dengar terlibat terhadap penyalahgunaan narkoba. Maka daripada itu, konsentrasi penuh terhadap upaya penanggulangan narkoba ini harus dilakukan secara komprehensif dan holistik serta kontinu. Jadi kalau kita hanya lakukan secara parsial, kita hanya lakukan dari satu sisi saja, maka tidak akan selesai masalah narkoba ini. Sebuah teori mengatakan crime is the shadow of civilization. Kejahatan itu memang akan selalu membayangi peradaban. Tetapi ketika upaya penanggulangan dilakukan melalui berbagai aspek, maka insya Allah narkoba ini minimal bisa kita tekan. Kita berbicara fokus pada pemberantasan, bagaimana berbicara pencegahan? Kita fokus bagaimana pada pencegahan, bagaimana tentang rehabilitasi? Maka 3 aspek itu tidak akan terlepas dari upaya penanggulangan narkoba secara komprehensif, yakni upaya demand reduction, kemudian supply reduction, dan harm reduction. Supply reduction adalah mengurangi pengiriman. Bagaimana? Dengan upaya pemberantasan. Maka itu dilakukan proses penegakan hukum progresif dengan mendasar kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tentang naon eta Pak, silahkan dicari masing-masing. Undang-undang naon eta tanya, itu yang jelas tentang narkoba. Kemudian langkah demand reduction. Supply reduction kita berbicara pemberantasan. Maka ketika kita berbicara demand reduction, mengurangi permintaan. Bagaimana mengurangi permintaan itu? Adalah tentang bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat memiliki daya cegah dan daya tangkal untuk tidak mau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini adalah salah satu bentuk. Ini salah satu bentuk, walaupun kita dengan keterbatasan keterbatasan tempat dan keterbatasan waktu, antara aku dan kamu tidak dapat saling melihat, tetapi aku dan kamu yang penting ada perasaan. Perasaan yang sama untuk sama-sama mau berbuat untuk menjadi manusia yang tidak sama sekali melakukan atau terlibat dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Ini adalah salah satu upaya demand reduction. Maka tadi saya sampaikan, upaya ini harus dilakukan secara kontinu. Wah, ayah polisi, Pak, narkoba mah nggak akan selesai. Ayah BNN, Pak, nggak akan selesai. Wah, ayah tentara, Pak, sama juga.
Wah, Pak, ada dinas kesehatan, ada itu, ada ini, tidak akan selesai. Maka kenapa instruksinya langsung diturunkan oleh presiden terhadap semua kementerian dan lembaga, terhadap setiap kepala daerah? Nah, itu batuk namanya. Itu karena supaya upaya terhadap P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dapat dilakukan secara komprehensif, holistik, dan kontinu. Maksudnya seperti itu, adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut. Bagi adik-adik atau rekan-rekan, teman-teman sekalian yang belum mengetahui atau mungkin masih bertanya-tanya tentang, Pak, apa sih narkoba? Pak, aya oge nu nyebut nafza. Apa itu teh? Nah, inilah narkoba, itu singkatan dari narnya narkotika, ko-nya psikotropika, ba-nya bahan berbahaya. Pak, kalau nafza sama, za-nya zat adiktif lainnya. Jadi narkoba sama nafza teh eta keneh sami-sami mawon. Tinggal nanti kita berbicara kepada jenis. Apa itu jenisnya? Kalau pengelompokannya ada narkotika, ada psikotropika, bahan berbahaya atau zat adiktif, inilah dikemas dalam singkatan namanya narkoba. Lain nari kolor batur, ya. Lanjut. Kemudian kita berbicara tentang narkotika. Undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di mana secara pengertian jelas di sini disampaikan bahwa narkotika adalah zat, obat, tanaman atau bukan tanaman, ya kan, sintetis atau semi sintetis, buatan lah sintetis ya, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu yang berbahaya. Ini contoh-contohnya ya. Ada opium dari Iran, Pakistan, ada canda, ada koka, ada ganja. Itu kalau kita lihat memang lebih banyak dia dari alami. Narkotika itu memang lebih banyak alami. Cuman sekarang ada lagi yang paling rame, itu namanya apa? Sinte. Tahu sinte? Sinte itu adalah tembakau sintetis. Ya. Jadi kumaha eta teh Pak? Tembakau seperti biasa yang biasanya digunakan untuk rokok, kemudian dia direndam atau disemprot dengan cairan-cairan kimia yang mengandung narkotika, atau cairan kimia yang kemudian bereaksi dengan tembakau tersebut sehingga memunculkan zat narkotika yang kemudian diatur dalam Permenkes tentang penggolongan narkotika tersebut. Kadang-kadang kalau saya tahu itu ada yang dicampur cairannya itu tembakau itu dicampur cairannya dengan cairan aseton yang buat pembersih kuteks. Nah, itu ya. Hati-hati. Ada sabu Pak di situ ada. Kenapa Pak? Sabu kan sintetis. Sabu itu buatan. Tetapi karena si sabu ini dampaknya luar biasa, gitu kan, maka dikategorikan terhadap narkotika golongan 1. Kalau dulu psikotropika, ya lanjut. Narkotika dibagi golongan ini, golongan 1, 2, 3 ini adalah tingkat kecanduan dan tingkat kekerasan dari bahan narkotika tersebut. Golongan 1 itu nggak dipakai sama sekali dalam pengobatan, sangat tinggi potensinya. Golongan 2 masih dipakailah buat kesehatan. Golongan 3 apalagi. Nah, kalau golongan 1 digunakan dalam pengobatan, ya nggak ada. Kita lihat heroin atau ganja. Orang sakit kepala, bisa sembuh pakai ganja aja. Nggak ada ya. Itu mah modus namanya, modal dusta. Psikotropika. Nah, kita bicara tentang psikotropika. Psikotropika itu pengertiannya bisa kita lihat bersama bahwa ini zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, tapi kebanyakan sintetis ya.
Di antaranya yang paling terkenal adalah ekstasi. Ekstasi, sabu itu psikotropika. Tetapi hari ini psikotropika digolongkan ke dalam golongan narkotika. Karena apa? Dampaknya tadi. Ya. Jadi hari ini sabu dan ekstasi, ulangi, itu digolongkan dalam kategori narkotika. Karena dampaknya. Ya. Kemudian bahan adiktif. Kalau bahan adiktif ini adalah bahan yang bersifat alkoholik atau halusinogen lah. Dia bersifat alkoholik atau inhalensi, ya, atau inhalensi. Adiktif itu adalah bahan yang penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Ya. Kita lihat diantaranya ada ini bahaya juga nih, hand sanitizer misalkan. Hand sanitizer digunakan buat tangan, jangan dihirup, bahaya. Ya, seperti lem iPhone. Lem iPhone dihirup, jadi ciga si ujang lem. Ujang lem di Lembang aya namanya si ujang lem, tukang lem. Bukan tukang lem, tukang lem. Ya, itu bahaya. Termasuk ya salah satunya adalah rokok. Karena dia merupakan adiksi, menyebabkan ketergantungan. Minuman beralkohol. Ingat, jangan minuman keras. Kalau minuman keras itu es batu, ya itu minuman keras. Jadi minuman beralkohol. Jadi kalau kita ingin tahu sejarahnya, kenapa itu disebut minuman keras? Karena itu ada nyanyian dalam nyanyian Haji Roma Irama. Minuman keras, miras, nah itu. Apapun jenismu. Oke, lanjut ya. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan, Pak, di wilayah kita apa saja? Banyak. Nomor 1, ganja. Kenapa kita mengatakan daun itu daun ganja? Kenapa ganja itu di kategori namanya ganja? Karena daunnya ganjil. Silakan diperhatikan. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Kalau genap, apalagi 10, eta daun sampel berarti ya. Itu ada sediaan bentuk daun, sediaan bentuk biji, dan sediaan siap kemas. Kalau siap pakai sudah dalam bentuk linting. Cek bahasa barudak mah gele. Hasis, cimeng ya gitu. Nyimeng zaman barudak baheula cenanya. Cimeng. Kemudian sabu. Sabu ini merupakan nama populer dari metamfetamin. Jadi kalau Pak Guru kimia atau mungkin adik-adik yang belajar kimia ya tahulah ya. Dari amfetamin, metamfetamin itu senyawa-senyawanya lah ya. Sabu ini paling tren. Saya juga bingung kenapa. Padahal harganya mahal. Harga sabu-sabu itu per gram itu sekarang berapa Pak Epi? 1 juta ya? 1 juta. Kalau eceran 1.800.000 sabu-sabu. Coba meser beas eta 1.800.000 Pak. Seberapa karung ya? Sabu-sabu set 3 kali hisap habis. Beras 1.800.000. Sabaraha bulan awet. Itu makanya berpikir logika saja, logik saja dulu lah. Apa bingung? Artis sudah kebanyakan duit, akhirnya pakai sabu. Mending sodakohkeun. Iya enggak? Sodakohkeun. Banyak orang-orang terdampak Covid sekarang. Masih banyak orang-orang yang pekerjaannya sulit, ditambah lagi dengan sekarang banyak pembatasan. Nah, sodakohkeun. Pada pakai meuli sabu, lih lebar. Mending meuli emasnya, Bu. Sabu 1.800.000. Emas sudah dapat 3 gram lah. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini lagi. Jamur kotoran sapi atau kotoran kerbau ya. Ini dari dulu saya masih penasaran juga sama orang-orang ini. Karena kalau memang mau ngepek gitu, gak usah tunggu jamurnya cek saya ge. Huapkeun tai sapina, insya Allah itu ya. Benar. Huapkeun tai sapina.
Sama efeknya itu, ngagoler paling oge. Mau ditewak polisi eta maneh. Jangan. Mau ditewak polisi, datang polisi ngagoler. Kunaon dia ngagoler? Eta apa ngahuapkeun tai sapi. Aman. Wali kandangan. Oh, berarti beukieun bere deui. Gitu kan. Kurang saleter berarti jelemana anu kitu mah. Itu ya. Ngajul ka dieu. Kemudian kita harus pahami kenapa sih orang itu ketika menggunakan narkoba itu ada yang menyebabkan ketergantungan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita pahami bahwa dampak dari narkoba itu tidak semuanya bikin orang mabok, tidak semuanya bikin orang teler, tidak. Karena ada 3 efek dari narkoba itu sendiri. Efek yang pertama apa? Yang pertama adalah stimulan. Memberikan stimulus, rangsangan. Orang pakai sabu itu ya seperti itu. Jadi terangsang, energi. 4 hisap saja sabu. Ya mungkin 4 malam nggak tidur, melotot. Karena dia memberikan rangsangan. Seperti itu. Tapi di hari kelima ketika dia tidak mendapatkan asupan itu, drop. Langsung dirujuk pemakaman umum. Nah, bisa ya. Kemudian yang kedua adalah depresan. Baru inilah yang menyebabkan hilang kesadaran, depresi. Ya, kekorondangan di rel kereta manehna, korondang. Ieu taraje usaha ieu panjang-panjang teh cenah. Nyawa rel gitu kan. Itu turun kesadaran. Ditangtungkeun hese cenah ieu beratnya da rel nempel gitu kan. Datang bapak-bapak mana kunaon cenah. Ieu Pak tarajeun usaha. Maneh mabok? Nu mabok teh cenah bapak tanapi abdi. Tah beuki lieur gitu. Karena hilang kesadarannya. Ya. Yang ketiga baru halusinogen. Halusinasi. Pulang sekolah aku mau mah daring. Ya. Daringnya daring naon coba? Diajar tapi garing ya. Daring dalam jaringan ya. Ya seperti itulah ya kira-kira. Ada rame ya, tapi ya enggak apa-apa. Mau gimana lagi lah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai ya. Iya, daring. Diajar tapi garing, itu pugus salah ya. Saya coblak sorangan itu tadi ya. Untung aya ibu, aya Pak Epi, aya sia meneueuh mah aya nu ngaliwat itu jelema geus lila cenah kitu untung aya keneh ngadengekeun. Ya. Oke, ya lanjut ya. Adik-adik. Nah, ini alkohol ya tadi minuman beralkohol ya. Alkoholik sifatnya. Jadi hati-hati bahwa banyak zat-zat adiktif ini bentuknya banyak sekali ya, termasuk kalau kita lihat hand sanitizer atau kita lihat apa itu yang buat ini infektan, disinfektan, itu kan rata-rata alkohol. Rata-rata mengandung alkohol. 1, jauhkan dari api, 2, jauhkan dari penciuman. Ya. Karena memang itu juga nanti akan terangsang kita. Kalau terangsang, akhirnya kita dapat menyebabkan ketergantungan juga. Gitu. Nah, tadi halusinogen itu berhalusinasi. Jadi kalau sudah berhalusinasi kan gimana ya, lihat lampu kieu ge ciga lampu diskotik ya, joget cep aja padahal lampuna ge pegat gitu tanya. Itulah orang berhalusinasi ya. Lanjut. Ini nih. Inhalansi, solvent ya. Nah, ini tuh coba tingali. Maronyong ngisepan eta nya, ngisepan. Mereka dimodifikasi sekarang. Saya lihat tuh di Perkedel Bondon tuh di mana, Pak? Stasiun. Di stasiun itu dimasukkan ke dia, diplastikan, di kareta. Jadi kalau dia mau tinggal gini. Kalau dia mau tinggal ini. Gitu kan. Luar biasa. Cicing di sisi rel. Mana cicing didinya ditanya sama saya teh. Pak ada geus kieu meter pae. Ke tengah tuh goblok aja pae masih saya di sisinya. Ya ini dextro. Nah, sekarang banyak juga kasus-kasus trihex. Ini namanya apa? Heximer dan trihexypenidyl. Cece.
Aya barudak aya nama apalah cece Bu. Aya Ceedo, Ceimas, Cetitin ya. Cece ini banyak sekarang ya beredar. Tolonglah silahkan. Mending meuli permen weh. Ya banyak. Seueur-seueur meuli promah mending. Naon atuh? Udahlah kita logis saja lah. Berpikirnya nggak usah berat-berat gitu ya. Nggak usah, wah saya harus explore. Oh saya harus mencari jati diri. Oh saya harus mencoba sesuatu yang baru. Banget mana? Yang jelek-jelek nggak usah. Aneh kadang-kadang memang. Tingkat penasaran manusia itu memang tinggi ya. Tetapi kita mesti ingat bahwa ada namanya ilmu pengetahuan. Orang bilang ke saya, "Lih, kamu ngomongin narkoba, ngomongin minuman. Kamu pernah pakai narkoba? Kamu pernah minum rokok?" "Enggak pernah," saya bilang. "Loh, gimana kamu bisa ngomong?" Orang sampai bilang begitu. Saya tanya lagi, "Coba ayo kita urang ke Pak Ustad. Pak Ustad, di neraka mau panas. Paling dingin neraka itu kaki di bawah kepala yang bergolak." Pak Ustad itu henteu gitu. Artinya apa? Ketika sudah ada ilmu pengetahuan, maka hal-hal yang sifatnya negatif ya tidak usah lagi kita coba. Kalau mun ngobrol jeung jelema nu kitu, wah, lamun teu dicobaan mah teu kailmuan. Ajak kasih si gawir. Kasih si jurang. Ajak ke pinggir jurang. Lamun urang ngajeleng ka ditu kira-kira paeh apa teu? Paeh cik manehna. Mun teu dicobaan mah teu kailmuan. Supaya kailmuan ngajeleng maneh paeh teu? Kan tidak mungkin. Itulah hal-hal yang bisa kita pakai logis dengan nalar. Nalar kita dengan logis maksudnya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah dipropagandakan, sudah tidak usah, jangan jauhinya geus gitu kan. Mending beli surabi we. Nya gitu tung sabeula. Teu nanaon. Nikmat luhur namanya. Lanjut. Ciri-ciri pemakai. Ciri-ciri pemakai itu kita bisa lihat dari ciri-ciri fisik ya dan ciri-ciri psikis. Kalau ciri-ciri psikis bisa kita lihat ada prestasi kerja atau prestasi belajar yang menurun, sering beralasan tidak masuk, pola tidur berubah, kok mainnya mah teu rasup sakola nagenya. Daring bari gogoleran, aduh sedih. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keinginan kita yang besar untuk menuntut ilmu. Ya. Ini kita bisa baca ya, mengurung diri, menghindari teman, banyak berbohong, mencuri dan lain sebagainya. Emosi, marah ya. Perubahan fisik, jalannya sempoyongan, cadel nih. Si Ujang saya samperin, Jang, mana? Ya polisi ya gitu. Dia emang cadel ya. Saya juga bingung kenapa harus jadi pelok. Bukan cadel dari lahir ya. Mengantuk, agresif, curiga, apatis, ya, acuh tak acuh, mata hidung berair, ngungsak ingsrek ya Bu. Ngungsak ingsrek jadi. Nah, sering begitu dia. Aneh saya juga. Maka kalau aya jelema ngungsak ingsrek perhatikan. Set, nah ngungsak ingsrek. Oh, ada seblak rada teuing. Beda deui eta nya. Nah, terus takut mandi ya. Takut air jadi dia malas mandi. Kita kalau lihat orang-orang pang Bu ya. Kalau kan ada orang-orang pang itu nu rambutna siga ieu sapu inyuk gitu kan. Kalau saya lihat mereka itu kalau kata bahasa Jerman mah caludih ya. Dan memang karena dia enggak mau mandi gitu, susah mandinya. Dia enggak suka mandi gitu. Jaket paku payung hungkul, celana tatamalan. Pantas cek manehna mah cek urang mah garila ninggalin nya. Teu pararantos. Iya enggak? Betul seperti itulah. Buuk deh. Tapi saya pernah ke salon rambut yang dikitupkan Bu. Aduh, talut. Ke salon teh. Abi mah mending tutup. Oke, lanjut bahaya penyalahgunaan narkoba. Kita lihat ya. Cimeng itu ganja tadi ya. Otak, kulit, mata, pencernaannya, putau, kemudian sabu-sabu, ekstasi, alkohol juga, rokok elektrik oge, sama lah. Nah ini yang diserang, otak.
Ari otak teh kan kalau kita ngomong kita pelajari sama ilmu biologi ya, itu adalah pusat perintah di situ. Ya, di situ ada semua kan, dari mulai sensasi, visi, pergerakan gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau otaknya sudah dirusak, ya bayana. Kita sudah tidak akan bisa berpikir logis. Inilah fenomena narkoba sebagaimana fenomena gunung es. Jadi kalau tadi otaknya rusak, jangankan untuk mendengarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Mendengarkan hal yang baik justru jadi cemoohan. Maka kembali kepada eksistensi penciptaan manusia di muka bumi adalah melainkan untuk ibadah, maka kita beribadah. Apa yang harus kita imani dalam ibadah? Salah satunya adalah bagi umat muslim adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, meminum minuman arak beralkohol, dan narkoba dan sebagainya, pengembangannya ke sana, berjudi, mengundi nasib, itu adalah perbuatan syaitan. Maka jauhi. Bagaimana cara menjauhinya? Ciptakan kegiatan positif. Ya, mengpeng di ararimah atau salat subuh mah berjamaah gitu. Salatu wassalamu alaika, langsung buru-buru. Pemuda gitu kan, ulah aki-aki Rabbana ya Rabbana. Nah, itulah kejadian itu seperti itu banyak. Maka daripada itu kita kamu ya barudak masih punya jiwa semangat muda, masih luar biasa. Ya, jangan karena menjadi generasi Covid, menjadi generasi yang lemah. Gitu kan, menjadi generasi yang malas, menjadi generasi yang tertinggal, jangan. Harus lebih maju, ya. So, kita dulu, Bu, kalau ada sosialisasi, penyuluhan, mainnya aya ngobrol jeung HP, kan. Ayeuna mah orang ngobrol jeung HP, ngobrol kan jeung kamera. Tapi bisa karena berarti teknologi lebih maju. Maka orangnya harus lebih maju, gitu kan. Disebut lagi smartphone. HP pinter, jelemana kudu smart people dong. Iya enggak? Harus diimbangi smartphone dengan smart people. Gitu. Ayo HP pinter, ada orang bodoh gitu. Nah, ini ya karena masalah narkoba kita tadi pahami bersama atau sudah kita simak bersama bahwa extraordinary crime ini dikategorikan narkoba sebagai extraordinary crime ini karena ini beberapa faktornya. Satu, digunakan sebagai gaya hidup, lifestyle. Jadi orang mikirnya gaya. Artis-artis itu kan gaya berpikirnya. Wah, banyak tekanan hidup. Nah, lo pakai tekanan anu jelema sangsara. Bener teh. Tak kurang namanya. Nah, itu. Karena kebahagiaan itu tidak ada pada harta, kebahagiaan itu tidak ada pada manusia, dan kebahagiaan itu tidak bisa ditemukan. Tetapi kebahagiaan itu adalah teori kebahagiaan. Kesulitan ekonomi jadi mata pencaharian, disparitas harganya menggiurkan. Tadi dijual 1.800.000. Saya tanya sama pelaku pengedar, kamu beli modal ini berapa? Modalnya cuma 900. 2 kali lipat. 2 kali lipat harganya. Disparitas. Jualan apa yang untungnya bisa 20 lipat? Ya, itu sama terek ditewak juga kan. Tidak seimbang supply dan demand. Tadi pengiriman banyak, gitu kan? Terus pemberantasannya kurang. Saya punya teori bala-bala. Saya menciptakan teori bala-bala dalam dalam supply dan demand ini. Teori saya namanya teori bala-bala atau SCT ini. Kalau kita dagang bala-bala di sekolah, terus si bala-bala ini laku keras, gitu kan? Padahal dagangnya di juru, tapi
Tapi pasti akan dicari, betul kan? Dan bala-balana enak, laku lah. Dan si tukang bala-bala ini karena merasa bala-balanya laku, bagaimanapun caranya dia akan selalu berdagang. Contoh misalkan diberi gift, terus diusir, kali itu diusir, kali itu digebahkan, kali itu gebahkan kali dia. Tetapi karena bala-balanya laku, maka dia akan berpikir, di mana beladi itu dan sebagainya. Tetapi kalau bala-balanya tidak laku, maka jangankan dia mau dagang, datang ilmu. Inilah teori bala-bala. Ketika kita di wilayah kita ini pasar penyalahguna masih besar, maka bagaimanapun pemasok akan datang. Maka langkah komprehensifnya adalah jangan hanya bicara pemberantasan, tetapi berbicara tentang pembinaan. Hari ini adalah upaya pembinaan. Tolong, sudah. Maka ketika bala-balanya tadi tidak laku, dia tidak akan jualan bala-bala. Maka ketika kita bicara dalam konteks supply dan demand, kalau permintaan pasar tentang penyalahgunaan narkoba di sini sedikit, maka pemasok game mau datang. Kumaha kudu pembina, kudu sadar masyarakat. Tapi hari ini saya sedih. Anggota-anggota Sat Narkoba di Polres Cimahi berhasil melakukan ungkap kasus tiap tahun meningkat. Berarti makin banyak kalau gitu caranya. Prestasi bagi kita, tapi kepedihan bagi masyarakat. Mau sampai kapan? Mending ngeluban sampel lah. Karunya tukang sampel, tukang tales di pertigaan itu jalan lurah, tukang tales itu barakah tales, nipu. Tahu narkoba ya. Kita lihat situasi geografis Polres Cimahi. Lihat coba. Jumlah penduduk 2.467.284 juta jiwa. Anggota Polres Cimahi 1.000. Anggota narkoba 28. Polis rasionya berapa ya? 1 banding berapa ya? 1.000 lebih, 9.000 ya. Maka kalau kita hanya berbicara konteks pemberantasan yang dilakukan oleh kepolisian, itu nonsens. Tadi kita lihat fenomena gunung es, yang kita tangkap sekian, di bawahnya kita nggak tahu. Maka inilah kenapa harus dilakukan upaya P4G. Jadi komprehensif semua langkah dilakukan. Oke? Lanjut. Tinggal Pak Bu ya. Januari sampai Desember 2020 127 kasus. Kalau dirata-ratakan per bulan berapa? 10 ya. 10 ada 11. Nah sekarang kita lihat Januari sampai Juni 78. 6 bulan juga 78 kasus gitu loh. Lah kalau kali 2 78 udah 156 kasus. Ngeri. Ini data ini. Statistik, bukan omong kosong. Kalau mau di mana wae eta teh paayana aya. Bahkan terakhir kemarin Polda Jabar berhasil melakukan pengungkapan di wilayah hukum Polres Cimahi di Polsek Lembang, tempatnya pabrik obat terlarang. Pabrik obat keras terbatas. Seksi Merah tadi teh, ayo pabriknya di Lembang. Subhanallah. Sudah di Lembang pabrik tahu hukum. Ayo di Lembang, ayo pabrik obat ini, baik. Ya. Oke. Nah ini minuman keras. Sekarang tak ku tak mau. Ini ya. Pengungkapan terus hese. Ya udahlah, nggak usah beli gitu. Apa yang dagang wae geus mau dagang mana emang dari wae gitu. Karena mereka itu susah seperti jambat, dikurut jadi deh ya. Maka tinggal kitanya paham. Sudah lah ngapain gitu kan. Kamu yang generasi muda ini untuk kelas 1 kan, nanti yang baru masuk kan baru dak kene. Jadi dicekalan kene. Ya. Jadi sudahlah, kita gimana jadi orang yang positif berpikir. Coba
teman-teman nanti anak-anak, adik-adik tanya sama senior-seniornya yang sukses, guru, pak guru, sama sukses. Coba Anda pelajari, ada nggak yang dia dapatkan kesuksesan itu secara cuma-cuma? Nggak. Semua kesuksesan itu dicapai dengan jerih payah, dicapai dengan usaha, prestasi, semuanya. Nggak ada yang bim salah bim tan, gitu kan? Semua udah kembalikan telapak tangan, tidak ada. Oke, lanjut. Ini coba ungkap kasus edar ganja 3 kilo, pengedar anak SMP. Ya, ini sudah tahu ya. Kemarin beliau ini kasatnya yang mimpin Pak Andri, udah jadi Kapolsek sekarang. Nah, ini industri tembakau sintetis. Nah, ganja 1 hektar di Lembang. Nah, ini tadi ya, upaya penanggulangan itu 3, supply, demand, harm. Oh iya, belum saya ceritain harm ya. Harm reduction. Harm reduction itu adalah mengurangi dampak buruk. Jadi ketika orang sudah terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Jadi kalau orang sudah terlanjur menjadi penyalahguna terhadap narkoba dan dia mau berubah dan dia mau bertaubat, maka ada yang namanya mekanisme rehabilitasi. Alhamdulillah. Kasihan. Kita lakukan rehab untuk pelaku-pelaku penyalahguna, kita lakukan rehab. Yang kita tangkap, yang kita penjarakan adalah pelaku pengedar. Jadi apalagi dengan sadar datang, gitu kan? Pak, saya merasalah kalau saya pengguna narkotika. Oh gitu, so mau gimana? Mau direhab? Kita fasilitasi, pasti kita fasilitasi. Jadi harm reduction ini juga menjadi salah satu strategi dalam upaya penyalahgunaan narkoba, sehingga ada wadah buat mereka-mereka yang ingin menjauh dari narkoba, yang sudah terlanjur ingin menjauh di wadah. Ada namanya rehabilitasi medis, sosial, psikologis, religius. Ini ketentuan hukum. Tolong teman-teman di rumah, adik-adik, ya. Saya berharap adik-adik mau mencoba melihat, membuka sedikit saja Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, sama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Itu nggak tebel, pasalnya juga nggak banyak. Itu coba dicek, dilihat, oh ini narkoba, ini narkotika, sejauh mana peran kita dalam upaya pencegahan atau pemberantasan ataupun P4GM. Kemudian apa pidana yang bisa dijatuhkan terhadap orang-orang yang memang menjadi pengedar, memiliki, gitu kan, menanam, memelihara, menjual dan sebagainya. Itu silahkan dibuka. Kalau saya jelaskan satu persatu, ya mungkin waktunya agak lama lagi. Tapi kira-kira seperti itu ya. Dibuka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Ya, ini ketentuan pidana. Pak, kalau ketentuan pidana kesehatan seperti apa? Kalau menjual obat keras, gitu kan? Nih kita lihat pasal 196, memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun kan, denda 1 miliar. Ya, mengedarkan sama 197-nya juga 15 tahun. Udahlah. Ini seperti itu ya. Ini hukum psikotropikanya. Ini tadi mekanisme rehabilitasi. Ya. Rehabilitasi itu bagaimana orang yang ditangkap Pak langsung dihukum, ya di asesmen. Dilihat dari jumlah barang bukti, kemudian lakukan asesmen apakah dia wajib dipenjara atau dia wajib menjalani rehabilitasi. Itu nanti hakim yang menentukan, tetapi ada tim asesmen terpadu di sini. Ini tim asesmennya, BNN sebagai ketuanya, tim hukum dari penyidik, tim dokternya ada. Ini ketentuannya di bawah SEMA nomor 4 tahun 2010.
Jadi kalau Sema nomor 4 tahun 2010 itu mengatur tentang batasan minimal barang bukti yang diamankan. Jadi barang bukti yang diamankan segimana sih? Itulah batasan bagaimana kita melakukan asesmen. Ada ditangkap pelaku si A, namanya barang buktinya sabu, tapi di bawah 1 gram, bisa dilakukan asesmen. Kalau nanti hakim memvonis dia rehabilitasi, berarti dia kendala-kendala udah ya. Nah ini perlindungan hukum. Wah tamat buah putri, tamat aja. Mungkin itu saja dari saya, para hadirin yang hadir di ruangan ini. Ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun hanya nanti sekedar ditonton, tapi insya Allah kalau kita mau meresapi, ngaradepkeun, insya Allah itu ada manfaat yang bisa kita ambil. Yang jelek-jeleknya, yang buat itunya yang tidak baik silakan dibuang. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya kasar juga, karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus ya. Itu tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan dalam kehidupan Anda, adik-adik, baik di rumah, di sekolah, walaupun hanya secara daring, juga kan. Ya sampai di rumah waktu yang banyak kita manfaatkan atau justru kita buang sia-sia. Manfaatkan kepada hal-hal yang lebih positif. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang wudu. Kalau tidak ada sumur, boleh bertayamum. Ya. Billahi fisabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.